Baik, ini adalah video part 3 ya. Ini adalah sebab kemunduran kelima dari kekhalifahan Abbasiyah, yaitu adalah keislaman yang memudar gitu ya. Pada masa Umayyah, walaupun hanya masa kekuasaan yang sebentar ya dibanding Abbasiyah yang mencapai 5 abad, Umayyah hanya 1,5 abad. Namun keislaman di Umayyah itu lebih kental dibandingkan nuansa Abbasiyah, khususnya di Abbasiyah pada masa-masa akhir kekuasaan. Karena di sana khalifahnya sendiri pun jangankan untuk mengembangkan Islam, bahkan dia memimpin dengan cara yang zalim. Khalifah Abbasiyah ada yang terindikasi korupsi karena ingin memperkaya dirinya sendiri, hanya ingin hidup bermewah-mewah dan sering melakukan perjalanan, sering melakukan liburan, pesta dan lain sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan mengindikasikan bahwa keislaman sudah memudar pada dinasti Abbasiyah. Lalu ada juga perang saudara antara Amin dan Ma'mun. Amin dan Ma'mun adalah dua orang putra mahkota yang ditunjuk oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid adalah kekuasaan terakhir yang berhasil membuat negara Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah menjadi daulah yang bermartabat atau berkarisma gitu. Nah, setelah itu, Daulah Abbasiyah berangsur-angsur mengalami kemunduran. Pasca perang Amin dan Ma'mun, Amin ini adalah mahkota putra mahkota pertama, Ma'mun adalah putra mahkota kedua, dan Al-Qasim itu adalah putra mahkota ketiga yang ditunjuk oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebelum meninggal. Nah, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Qasim ini sama-sama ditunjuk menjadi khalifah pengganti Harun ar-Rasyid. Namun urutannya setelah Amin meninggal digantikan Ma'mun, lalu setelah Ma'mun meninggal digantikan Qasim, begitu ya. Intinya tiga khalifah ini adalah berurutan gitu. Nah, namun setelah Al-Amin atau Amin ini naik tahta menggantikan khalifah Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid, Al-Amin terindikasi ingin menyingkirkan Ma'mun dan Al-Qasim gitu. Al-Amin dengan serakahnya tidak ingin disaingi oleh Ma'mun dan Qasim. Al-Qasim sendiri akhirnya tersingkir, namun Al-Ma'mun tidak. Nah, hal ini menyebabkan adanya perang saudara. Nah, perang saudara ini bukan hanya melibatkan Amin dan Ma'mun, namun para pengikutnya. Nah, pengikutnya ini adalah golongan Arab dan golongan Persia. Dari Al-Amin itu golongan Arab, dari Al-Ma'mun golongan Persia. Nah, hal ini menyebabkan antara Arab dan Persia timbul perselisihan, konflik politik antara pendukung Amin dan pendukung Ma'mun. Hal ini menyebabkan kondisi negara menjadi semakin lemah. Karena Arab dan Persia adalah dua golongan terbesar yang ada dalam lingkaran kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Nah, keislaman yang memudar juga menyebabkan semangat jihad dan semangat dakwah menghilang. Mereka sudah merasa berpuas diri bahwa kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan yang megah menurut mereka. Hal ini menyebabkan semangat jihad menurun gitu ya. Karena wilayah sudah luas. Mereka sudah sudah tentram, sudah kaya, sudah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan semangat jihad untuk menyebarkan keislaman itu menurun gitu ya. Alhasil bukannya wilayah yang semakin luas, justru wilayah terpecah-pecah. Nah, ini adalah sebab kemunduran kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Nah, selain sebab kemunduran, ada juga sebab kehancuran. Jadi dibedakan ya, kemunduran dan kehancuran. Kalau kemunduran adalah faktor-faktor, sedangkan kehancuran adalah sebab paling dekat atau sebab paling utama gitu. Sebab utama kehancuran dari dinasti Abbasiyah, yaitu adalah serangan dari Mongol gitu. Mongol saat itu adalah sebuah kekuasaan politik yang keras militernya.
setiap peperangan mereka cenderung selalu menang gitu ya. Mongol adalah sebuah bangsa yang memang hobi berperang gitu ya. Hobi berperang, hobi berkelana, dan hobi memperluas wilayah. Bahkan orang-orang Mongol adalah orang-orang pertama yang berhasil menyeberang dari daratan. Maksudnya adalah saat itu dalam sejarah yang dikenal daratan adalah daratan Afrika, daratan Asia, dan Eropa. Kita belum mengenal Australia dan Amerika. Nah, orang-orang Mongol ini berhasil menyeberang sampai ke benua Amerika yang akhirnya menjadi orang-orang suku Indian. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah dunia ya, Christophorus Columbus adalah penemu benua Amerika tahun 1400 sekian. Tapi orang-orang Mongol sudah melakukan ini di abad pertama Masehi. Jadi jauh sebelum Christophorus Columbus datang, orang-orang Mongol sudah ada di benua Amerika. Gitu ya. Jadi bisa kita kritiskan lagi siapa penemu benua Amerika sebenarnya. Baik, itu hanya intermezzo. Lalu sekarang kecerobohan Syiah atau Wazir Al-Kaimi. Wazir Al-Kaimi adalah seorang wazir ya, atau wakil dari khalifah yang saat itu, ingat tadi Asasin ya, Asasin adalah sebuah golongan yang mengacaukan pemerintahan Abbasiyah. Nah, Hulagu Khan atau cucu dari Cengis Khan atau pemimpin Mongol itu menawarkan kerjasama kepada Abbasiyah. Awalnya menawarkan kerjasama kepada Abbasiyah untuk apa namanya? Untuk sama-sama membereskan Asasin. Tapi saat itu Abbasiyah dipimpin oleh Sunni dan wazirnya Syiah. Seperti kita ketahui, Sunni dan Syiah sempat berperang gitu ya, berperang, dan akhirnya Wazir Al-Kaimi ini menerima surat dari Hulagu Khan, bukannya disampaikan ke khalifah, namun dia yang membalas sendiri. Isinya adalah menjelek-jelekan Hulagu Khan dan tentaranya. Nah, hal ini menyebabkan Hulagu Khan marah gitu ya, lalu menyerang Abbasiyah. Ini menjadi sebab kehancuran dari dinasti Abbasiyah. Khalifahnya menyerah, namun tetap dibunuh oleh Hulagu Khan dan tentaranya. Perpustakaan di bumi hanguskan. Hancur ya perpustakaan saat itu. Lalu buku-buku dibuang ke Sungai Tigris. Bahkan ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Sungai Tigris aliran airnya menjadi hitam. Hitam karena apa? Karena tinta-tinta buku dari perpustakaan Abbasiyah itu mengalir di Sungai Tigris. Saking banyaknya ilmu pengetahuan yang berhasil dibukukan di dinasti Abbasiyah. Baik, itu tadi sebab-sebab dan sebab kehancuran dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Semoga bisa kalian serap semuanya ya. Setelah ini masih ada satu part lagi, yaitu pertanyaan ya. Silahkan dicermati baik-baik.